We, Group 3 from Class C, proudly present. Persiapan kandang dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, proses pencucian dan sterilisasi. Peralatan dibersihkan dan dicuci dengan air kecuali alat pemanas. Setelah dicuci, semua peralatan dibersihkan dengan desinfektan. Membersihkan semua kotoran dan barang yang tidak terpakai yang ada di dalam kandang dan sekitar kandang. Lantai kandang disapu sampai bersih. Tujuannya memastikan agar kandang steril dan bebas dari penyakit yang pernah ada, atau memutus siklus penyakit pada pemeliharaan berikutnya. Yang kedua, mempersiapkan pemanas dan lingkaran. Memasang lingkaran pelindung atau chick guard. Lingkaran pelindung yang digunakan terbuat dari seng atau triplek. Yang ketiga, memasang tempat pakan atau chick feeder tray dan tempat minum untuk DOC. Yang keempat, memasang tirai. Pemasangan tirai terdiri dari tirai dalam dan tirai luar. Tirai dalam biasanya menggunakan plastik yang dipakai selama periode pemanasan selama 7 hari. Tirai luar menggunakan plastik dan kain yang terdiri dari tirai atas dan tirai bawah. Yang kelima, pengosongan kandang. Sebelum DOC masuk, harus dilakukan pengosongan atau pengistirahatan kandang minimal 14 hari. Hal ini bertujuan agar kandang bebas dari penyakit dan memutus siklus bakteri atau virus yang ada di dalam kandang. Persiapan alat dan bahan untuk sistem perkandangan Claushaus yaitu tempat pakan dan minum. Yang pertama ada baby chick feeder, merupakan tempat pakan ayam yang memang digunakan khusus DOC, digunakan sampai umur 14 hari. Yang kedua ada pen feeder system, merupakan satu rangkaian atau satu set alat otomatis untuk memberi pakan pada ayam secara berkala dan otomatis, sehingga mengurangi terjadinya human error, bobot ayam dan ketersediaan pakan yang tetap terjaga tidak sampai kehabisan. Yang ketiga ada nipple drinker. Alat minum yang lebih efisien, tidak memakan banyak tempat, dan kebersihan air tetap terjaga. Yang keempat ada hopper. Adalah tempat penampungan pakan yang akan didistribusikan di tiap tempat pakan. Selanjutnya ada blower atau egg house fan. Berfungsi untuk menyedot atau membuang bau amoniak di dalam kandang, supaya hawa di dalam kandang lebih segar dan mengatur aliran udara atau ventilator di dalam kandang, agar udara selalu berganti setiap saat. Lalu ada pemanas atau heater. Pemanas kandang ayam digunakan untuk memaksimalkan produksi DOC. Temperatur dalam kandang harus dijaga pada suhu 32 derajat dalam kondisi cuaca dingin dan ekstrim. Tirai. Tirai kandang merupakan penutup sisi kandang sehingga ayam terlindung dari gangguan luar. Selain itu, tirai kandang juga bermanfaat untuk membantu mempertahankan suhu udara dalam kandang. Selanjutnya ada dosantron. Dosantron adalah alat penyampur obat atau vitamin ke aliran nipple secara otomatis. Lalu ada evaporative cooling pad. Evaporative cooling pad adalah alat pendingin udara yang memanfaatkan penguapan air. Yang terakhir ada Taptron. Taptron merupakan sebuah alat untuk mengatur suhu dalam kandang agar stabil. Juga dapat mengatur cooling pad, kipas blower, serta pemanas kandang atau central heater. Persiapan sebelum DOC parent stock tiba. Jadi, 5 hari sebelum DOC parent stock datang, kita harus sudah pasang semua peralatan, mulai dari selang gas, pemanas, serta tempat pakan dan tempat minum khusus untuk DOC di setiap brooder. Brooder ini dibuat untuk kapasitas 500 hingga 600 ekor dengan diameter sekitar 3 meter.
Kemudian, 4 hari sebelum kedatangan DOC, semua peralatan harus dites, misalnya lampu, kipas atau fan, dan juga alat pemanas, supaya saat digunakan nanti tidak ada kendala. Selanjutnya, 24 jam sebelum DOC tiba, pakan sudah harus disiapkan di kandang atau service pen. Semua kebutuhan air minum, seperti vitamin dan antibiotik juga, sudah disiapkan sesuai dosis pemakaian, termasuk operator kandangnya. Nah, 2 jam sebelum DOC datang, pemanas harus sudah dinyalakan. Pakan juga sudah dimasukkan ke feeder tray dengan jumlah 100 gram per tray. Kemudian, setengah jam sebelum DOC datang, air minum yang sudah dicampur vitamin disiapkan di galon, lalu dimasukkan ke brooder sebanyak 8 galon per brooder. Air minum yang digunakan dari umur 1 hingga 5 hari harus dari air yang sudah direbus sampai mendidih. Kemudian didinginkan dan disimpan dalam kondisi tertutup. Selain itu, pastikan juga bahwa suhu liter sudah mencapai 30 derajat Celcius. Dan siapkan bak celup kaki dan cuci tangan dengan disinfektan yang baru. Dan jangan lupa sediakan timbangan untuk DOC. Pemilihan bibit. Pemilihan bibit unggul DOC memang menjadi fondasi utama yang menentukan keberhasilan usaha peternakan ayam. Bibit yang berkualitas baik akan memberikan peluang besar untuk pertumbuhan optimal, efisiensi pakan yang lebih baik, serta tingkat kematian yang rendah, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas usaha peternakan secara signifikan. Lalu adapun karakteristik bibit unggul. Bibit unggul biasanya memiliki beberapa karakteristik fisik dan perilaku yang dapat dijadikan acuan. Seperti yang pertama, berat badan minimal 40 gram, yang menunjukkan kondisi fisik yang baik dan sehat. Yang kedua, pusar yang sudah kering sempurna dan tertutup rapat, menandakan bibit telah siap berkembang tanpa risiko infeksi. Yang ketiga, bulu yang kering, halus, dan rapi, tanda kesehatan dan perlindungan tubuh yang optimal. Dan terakhir, aktif bergerak dan responsif terhadap rangsangan, mengindikasikan vitalitas dan stamina yang baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tata laksana pemeliharaan pada fase starter dan grower untuk ayam parent stock. Masa-masa ini adalah fondasi yang menentukan kesiapan biologis ayam untuk memasuki fase produksi telur tetas yang optimal. Dimulai dari fase starter yaitu usia 0 hingga 4 minggu. Fase ini sering disebut sebagai window of opportunity. Mengapa? Karena pada masa inilah perkembangan organ-organ vital termasuk sistem reproduksi, kerangka, dan sistem imun berlangsung dengan sangat pesat. Kesalahan di fase ini bersifat permanen dan sulit untuk diperbaiki di fase berikutnya. Manajemen pakan memegang peran sentral. Pakan starter untuk parent stock harus kaya akan protein dan asam amino untuk mendukung pertumbuhan organ dan pertumbuhan jaringan otot. Studi oleh Gonzalez et al. Tahun 2018 menyebutkan bahwa kualitas dan kuantitas pakan pada fase starter secara langsung mempengaruhi perkembangan folikel ovarium pada betina dan kualitas semen pada jantan. Restriksi pakan yang tepat sudah bisa dimulai direncanakan di akhir fase starter untuk mengontrol kecepatan pertumbuhan. Manajemen air adalah elemen kehidupan yang tidak boleh kompromi. Anak ayam sangat rentan terhadap dehidrasi. Air minum bersih dan segar harus sudah tersedia segera saat anak ayam tiba di kandang. Pastikan ketinggian nipple drinker dan pressure-nya sesuai sehingga ayam mudah menjangkaunya. Dehidrasi ringan sekalipun akan langsung menekan konsumsi pakan dan menghambat pertumbuhan dan leading kepada keseragaman yang buruk. Lalu ada kontrol suhu. Kontrol suhu adalah seni dalam brooding. Anak ayam belum memiliki sistem regulasi suhu tubuh yang sempurna. Suhu brooding harus dijaga sekitar 32 hingga 35 derajat Celcius pada hari pertama. Dan yang paling penting adalah memantau perilaku ayam. Jika ayam menyebar merata dan aktif bergerak, artinya suhu sudah tepat. Jika berkumpul di dekat sumber panas, berarti kedinginan. Jika menjauhi sumber panas dan terengah-engah, berarti kepanasan. Suhu yang tidak nyaman menyebabkan stres kronis, menekan sistem imun, dan memicu kanibalisme sejak dini. Selanjutnya, mari kita bahas tata laksana kunci pada fase grower. Yang pertama adalah kontrol bobot badan. Kontrol bobot badan adalah navigator utama dalam fase grower. Tujuannya bukanlah mencapai pertumbuhan secepat mungkin, melainkan mencapai pertumbuhan yang terkontrol dan sesuai dengan
standar dari breeder. Ayam parent stock broiler memiliki genetik pertumbuhan yang cepat. Jika dibiarkan makan sepuasnya, mereka akan menjadi terlalu gemuk. Obesitas pada betina akan menyebabkan penumpukan lemak di rongga perut dan ovarium yang menghambat perkembangan folikel telur dan berujung pada produksi telur yang rendah serta kualitas kerabang yang buruk. Sebaliknya, ayam yang terlalu kurus tidak akan memiliki cadangan energi yang cukup untuk memulai produksi telur. Oleh karena itu, teknik pembatasan pakan adalah strategi yang wajib diterapkan. Jumlah pakan yang diberikan per hari dihitung secara cermat berdasarkan hasil timbang bobot badan mingguan. Selanjutnya adalah manajemen pakan dan air. Kualitas pakan untuk fase grower dirancang dengan kandungan nutrisi yang seimbang, seringkali dengan kadar protein dan energi yang lebih rendah daripada pakan starter untuk mengontrol kecepatan pertumbuhan. Yang terpenting dari manajemen pakan adalah presisi dalam penakaran dan kecepatan distribusi. Pakan harus diberikan dalam jumlah yang tepat sesuai perhitungan dan harus didistribusikan ke seluruh line feeder secara sangat cepat. Ini memastikan semua ayam mendapatkan akses pakan yang merata pada waktu yang bersamaan, yang merupakan kunci utama untuk mencapai keseragaman yang tinggi. Lalu, manajemen air tetap tidak boleh diabaikan. Air bersih harus tersedia secara bebas, bahkan selama periode restriksi pakan. Air adalah perantara untuk mencerna pakan yang terbatas dan menjaga kesehatan ayam. Pastikan takaran air dan ketinggian nipple drinker selalu sesuai dengan usia ayam. Yang terakhir adalah program pencahayaan. Program pencahayaan adalah alat untuk mengendalikan waktu kematangan seksual. Pada fase grower biasanya diterapkan pencahayaan dengan intensitas rendah sekitar 5-10 lux dan durasi yang pendek atau stabil biasanya 8 jam per hari. Tujuan strategi ini adalah untuk menahan ayam agar tidak menjadi dewasa kelamin terlalu cepat. Kematangan seksual yang terlalu dini akan menghasilkan ayam dengan tubuh yang belum siap, tulang dan organ reproduksinya belum berkembang sempurna. Hal ini berakibat pada produksi telur yang kecil, puncak produksi yang rendah, kualitas kerabang jelek, dan persistensi produksi yang buruk. Program cahaya yang disiplin memastikan ayam mencapai bobot badan ideal terlebih sebelum distimulasi untuk mulai bertelur. Di fase layer, manajemen pakan dan air adalah hal yang sangat presisi. Tujuannya bukanlah memberikan pakan sebanyak-banyaknya, tetapi memastikan ayam betina mengkonsumsi gram nutrien yang tepat setiap harinya. Pakan layer dirancang khusus kaya akan kalsium untuk pembentukan kerabang telur yang kuat, serta asam amino esensial seperti metionin. Kesalahan dalam pemberian pakan, baik berlebihan maupun kekurangan, akan langsung berimbas pada produksi. Overfeeding dapat menyebabkan obesitas yang menurunkan produksi telur, serta underfeeding menyebabkan produksi drop dan kualitas kerabang yang buruk. Maka dari itu, kunci utama adalah konsistensi. Berikan pakan pada waktu yang sama setiap harinya dan pastikan distribusinya merata ke seluruh kandang agar semua ayam mendapatkan jatah yang sama. Dan pantau selalu konsumsi hariannya. Jika pakan adalah bahan bakar, maka air adalah darah kehidupan bagi produksi telur. Telur sendiri mengandung hampir 70% air. Itulah mengapa ketersediaan air bersih yang cukup adalah sebuah keharusan. Dehidrasi ringan sekalipun akan langsung berdampak pada negatif, menyebabkan penurunan ukuran telur dan meningkatkan jumlah telur abnormal. Maka dari itu, air di kandang harus selalu tersedia. Jika pada kondisi panas, resiko heat stress akan jauh lebih besar tanpa pasokan air yang memadai. Selain manajemen pakan dan minum, kenyamanan ayam di dalam kandang juga sangat berpengaruh terhadap performa produksi. Kandang yang baik harus memiliki kepadatan ideal, yaitu sekitar 3 hingga 4 ekor per meter persegi. Bila terlalu padat, ayam akan mudah stres, saling mematuk, dan produktivitasnya menurun. Kandang ayam layer biasanya menggunakan sistem bateri atau koloni. Sistem bateri membuat pemantauan ayam lebih mudah, mencegah kanibalisme, serta memudahkan pengumpulan telur. Namun, apapun jenis kandangnya, kebersihan tetap nomor 1. Kotoran
harus dibersihkan secara rutin untuk mencegah penumpukan amonia yang bisa menyebabkan gangguan pernafasan dan meningkatkan infeksi pada telur. Selain kebersihan, biosecurity juga tidak kalah penting karena itu adalah pencegahan masuknya penyakit. Misalnya, dengan membatasi orang keluar masuk kandang, menyemprotkan desinfektan, dan menghindari kontak ayam dengan hewan liar. Dengan manajemen kandang yang baik, ayam akan lebih sehat, tenang, dan lebih produktif. Selanjutnya ada program ventilasi dan pencahayaan. Ventilasi yang baik membuat udara segar masuk dan gas berbahaya seperti amonia keluar. Suhu ideal untuk ayam layer berada pada kisaran 21 sampai 28 derajat Celcius. Jika suhu terlalu panas, ayam akan stres dan produksi telur bisa menurun. Pada kandang tertutup, penggunaan kipas angin, blower, dan tirai otomatis sangat membantu menjaga kestabilan suhu dan kelembapan. Sedangkan pada kandang terbuka, perhatikan arah angin agar sirkulasi udara lancar. Ventilasi yang baik berfungsi untuk menyediakan oksigen segar, membuang panas, kelembapan, dan gas beracun seperti amonia dan CO2, serta menjaga liter tetap kering. Untuk cahaya juga berperan besar dalam merangsang produksi telur. Ayam petelur membutuhkan pencahayaan sekitar 14 sampai 16 jam setiap hari. Cahaya ini dapat berasal dari sinar matahari langsung maupun lampu buatan. Intensitas lampu yang disarankan adalah 10 hingga 20 lux. Cukup terang untuk membaca koran pada jarak 1 meter. Tanpa pencahayaan yang cukup, produksi telur bisa turun drastis. Meskipun ayam layer lebih sering dimanfaatkan untuk produksi telur konsumsi, pada kondisi tertentu, telurnya juga bisa dijadikan telur tetas atau pembibitan. Penanganan telur tetas harus dilakukan dengan hati-hati. Telur dikumpulkan minimal 2-3 kali sehari agar tetap bersih dan tidak rusak. Setelah dikumpulkan, telur harus disimpan pada suhu 15-18 derajat Celcius dengan kelembapan sekitar 70 hingga 80%. Posisi penyimpanan juga penting, yaitu dengan ujung tumpul menghadap ke atas atau diletakkan miring untuk menjaga posisi kuning telur tetap stabil. Telur tetas tidak boleh dicuci menggunakan air, karena lapisan pelindung alami pada kulit telur bisa hilang. Jika ada kotoran menempel, cukup bersihkan dengan kain kering atau dengan amplas halus. Penanganan yang benar akan menjaga daya tetas tetap tinggi. Dalam industri ayam layer, keberadaan ayam jantan seringkali tidak sebanyak ayam betina. Namun, untuk pembibitan, ayam jantan tetap sangat penting. Ayam jantan biasanya digunakan dengan perbandingan 1 ekor jantan untuk 8-10 ekor betina. Dengan rasio ini, fertilitas telur tetap tinggi. Pemilihan penjantan harus selektif. Pilih yang sehat, aktif, dan berasal dari strain unggul. Pejantan yang baik akan menghasilkan keturunan dengan kualitas produksi telur yang lebih baik pula. Dalam hal pakan, pejantan membutuhkan energi lebih rendah dibanding dengan betina karena tidak menghasilkan telur. Namun tetap, nutrisi seperti protein, vitamin, dan mineral harus terpenuhi agar daya fertilitas terjaga. Pejantan yang sehat akan meningkatkan keberhasilan, penetasan, dan kualitas anak ayam yang dihasilkan. Dari manajemen pakan, kandang, ventilasi, dan pencahayaan, hingga penanganan telur dan perawatan pejantan, semua merupakan rangkaian penting dalam fase layer ayam petelur. Dengan pengelolaan yang tepat, produksi telur dapat berlangsung stabil, sehat, dan berkelanjutan.
Nah, lalu yang selanjutnya ada ransum, kesehatan, monitoring, dan evaluasi. Nah, yang pertama, mari kita bahas formulasi ransum. Pada fase starter dari umur 0 hingga 6 minggu, fokusnya adalah pertumbuhan tulang, otot, dan organ. Protein yang dibutuhkan sekitar 20 hingga 22% dengan energi metabolisme sekitar 2.800 hingga 3.000 kilokalori per kilogram. Memasuki fase grower, 7 hingga 18 minggu, pertumbuhan ayam harus dikontrol agar tidak terlalu gemuk. Pakan yang diberikan terbatas dengan protein 16 hingga 18%. Pada fase pre-layer, kalsium mulai ditingkatkan untuk mempersiapkan organ reproduksi, dan pada saat fase produksi, pakan harus mendukung produksi telur fertil dengan kualitas cangkang yang baik. Di fase ini, kalsium sekitar 3 hingga 3,5%. Selain pakan, air minum juga memegang peranan penting. Air harus bersih, berkualitas, dan selalu tersedia. pH ideal berada di antara 6,5 hingga 7,5 serta bebas dari bakteri patogen seperti Salmonella dan E. coli. Saluran air juga harus dibersihkan dan didesinfeksi secara rutin sehingga kesehatan ayam tetap terjaga. Nah, berikutnya program kesehatan. Program ini mencakup vaksinasi, biosecurity, dan penanganan penyakit. Vaksinasi dilakukan sesuai dengan umur ayam, mulai dari Newcastle disease dan infectious bronchitis sejak umur 1 hari, hingga vaksinasi gabungan ND dan AI menjelang masa produksi. Selain vaksin, biosecurity adalah benteng pertahanan pertama. Semua orang dan kendaraan yang masuk farm harus melalui penyemprotan disinfektan. Jika ayam menunjukkan gejala sakit, maka segera lakukan isolasi dan lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk memastikan produksi berjalan optimal, lakukan monitoring dan pencatatan data setiap hari. Catat produksi telur harian, mortalitas, fertilitas, hatchability, serta keseragaman berat badan ayam. Misalnya, fertilitas dihitung dari jumlah telur fertil dibagi jumlah telur yang ditetaskan, lalu dikalikan 100%. Sedangkan hatchability atau daya tetas adalah jumlah DOC yang menetas dibagi jumlah telur yang ditetaskan, lalu dikalikan 100%. Data ini penting untuk mendeteksi masalah sejak dini dan menentukan langkah perbaikan. Nah, yang terakhir, lakukan evaluasi dan perencanaan berkelanjutan. Evaluasi ini untuk mengukur apakah target yang diinginkan sudah tercapai. Nah, beberapa indikator penting seperti FCR ideal, fertilitas minimal 90%, dan hatchability minimal 85%. Untuk keberlanjutan usaha, kita bisa memperbaiki manajemen pakan, biosecurity, dan pengelolaan limbah. Pelatihan rutin bagi karyawan juga penting agar operasional selalu dipatuhi sesuai standarnya. Sekian dari kelompok kami. Kelompok 3 naik kuda. Sampai jumpa semuanya. Dadah!